Shalom. Kiranya hari ini kita semua diberkati dalam kekuatan dan kesehatan. Dan untuk mengawali hari ini, mari kita akan bersama-sama mendengarkan layanan renungan firman Tuhan. Hari ini Jumat tanggal 10 Februari 2023. Nas renungan firman Tuhan terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Imamat 26 34 sampai ayat yang ke-46. Sebelumnya mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami akan bersama-sama membaca, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya dalam setiap keterbatasan kami dimampukan memahami maksud Tuhan melalui sabda-Mu. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan untuk renungan kita pada pagi ini di bawah judul kutuk. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itulah tanah itu pulih dari dilalaikannya tahun-tahun sabatnya. Selama tanah itu tandus, dan selama kamu tinggal di negeri musuh-musuhmu, pada waktu itulah tanah itu akan menjalani sabatnya, dan dipulihkan tahun-tahun sabat yang belum didapatnya. Selama ketandusannya, tanah itu akan menjalani sabat yang belum dijalaninya pada tiap-tiap tahun sabatmu, ketika kamu masih diam di situ. Dan mengenai mereka yang masih tinggal hidup dari antaramu, aku akan mendatangkan kecemasan ke dalam hati mereka di dalam negeri-negeri musuh mereka, sehingga bunyi daun yang ditiupkan angin pun akan mengejar mereka, dan mereka akan lari seperti orang lari menjauhi pedang, dan mereka akan rebah, sungguh pun tidak ada orang yang mengejar. Dan mereka akan jatuh tersandung seorang kepada seorang, seolah-olah hendak menjauhi pedang. Sungguh pun yang mengejar tidak ada, dan kamu tidak akan dapat bertahan di hadapan musuh-musuhmu. Dan kamu akan binasa di antara bangsa-bangsa lain, dan negeri musuhmu akan memusnahkan kamu. Dan siapa yang masih tinggal hidup dari antaramu, mereka akan hancur lebur dalam hukumannya di negeri-negeri musuh mereka. Dan karena kesalahan nenek moyang mereka juga, mereka akan hancur lebur sama seperti nenek moyangnya. Tetapi bila mereka mengakui kesalahan mereka dan kesalahan nenek moyang mereka dalam hal berubah setia yang dilakukan mereka terhadap aku, dan mengakui juga bahwa hidup mereka bertentangan dengan daku, aku pun bertindak melawan mereka dan membawa mereka ke negeri musuh mereka. Atau bila kemudian hati mereka yang tidak bersunat itu telah tunduk dan mereka telah membayar pulih kesalahan mereka, maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, juga perjanjian dengan Ishak, dan perjanjianku dengan Abraham pun akan kuingat, dan negeri itu akan kuingat juga. Jadi tanah itu akan ditinggalkan mereka dan akan pulih dari akibat tahun-tahun sabat yang dilalaikan selama tahun itu tandus. Oleh karena ditinggalkan mereka, dan mereka akan membayar pulih kesalahan mereka, tak lain dan tak bukan, karena mereka menolak peraturanku dan hati mereka muak mendengarkan ketetapanku. Namun demikian, apabila mereka ada di negeri musuh mereka, aku tidak akan menolak mereka dan tidak akan muak melihat mereka, sehingga aku membinasakan mereka dan membatalkan perjanjianku dengan mereka, sebab akulah Tuhan Allah mereka. Untuk keselamatan mereka, aku akan mengingat perjanjian dengan orang-orang dahulu yang kubawa keluar dari tanah Mesir, di depan mata bangsa-bangsa lain, supaya aku menjadi Allah mereka. Akulah Tuhan.
Itulah ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan serta hukum-hukum yang diberikan Tuhan berlaku di antara Dia dengan orang Israel di Gunung Sinai dengan perantaraan Musa. Amin. Saudara-saudari yang diberkati, berkat atau kutuk itulah pilihan yang Allah berikan kepada bangsa Israel dalam nas bacaan firman Tuhan hari ini. Syarat untuk mendapatkan berkat adalah hidup menurut ketetapan Allah, berpegang pada perintah Allah, serta melakukannya. Dalam nas sebelumnya, Allah menjanjikan 3 berkat bagi mereka yang taat, yakni yang pertama, janji berkat kemakmuran hidup atas kelimpahan hasil bumi. Yang kedua, janji berkat mengenai ketenangan hidup karena terbebas dari serangan binatang buas dan serangan musuh. Kemudian yang ketiga, janji berkat dianugerahkan damai dan sejahtera karena Allah hadir dalam kehidupan umatnya. Sebaliknya, jika bangsa Israel menolak ketetapan Allah dan tidak setia terhadap aturannya, sehingga mereka menolak untuk taat dan tidak melakukan perintah-perintahnya, maka kepada mereka akan ditimpakan kutukan. Ancaman kutukan tersebut diberikan Allah dalam 3 hal. Yang pertama, kehidupan yang melarat karena penyakit, gagal panen, dan penjarahan oleh musuh, termasuk pada bagian nas yang menjadi renungan kita kali ini. Yang kedua, kehidupan yang dilanda ketakutan karena ada ancaman binatang liar, serangan musuh, serangan wabah penyakit, dan bahkan serangan yang terjadi di antara sama mereka sebagai bagian dari bangsa Israel. Yang ketiga, kehidupan yang dipenuhi oleh ketakutan, kehidupan yang dipenuhi oleh keputusasaan karena ditinggalkan oleh Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekalipun demikian, Allah tetap memberi kesempatan kepada bangsa Israel untuk bertobat, sehingga Ia akan mengingat perjanjiannya dan kembali memberkati mereka. Ini bisa kita lihat dalam ayat yang ke-45. Dari firman Tuhan ini kita diajarkan bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat untuk mengangkat atau menjatuhkan manusia. Ia berkuasa menganugerahkan kedamaian kepada orang-orang yang taat kepadanya. Tetapi sebaliknya, ketakutan, kekhawatiran akan ditimpakan kepada orang-orang yang melawan kehendaknya. Mari kita bersama-sama hidup dalam kehendak Tuhan, dalam segala karunia dan anugerahnya, dan dinyatakan dalam ketaatan dan kesetiaan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh mendengarkan, belajar akan kebenaran firman-Mu. Berkati kehidupan kami supaya mampu hidup di dalam berkat Tuhan. Ajarkanlah kami untuk selalu taat, untuk selalu setia dalam menjalani kehidupan kami di dalam ajaran dan tuntunan Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga mendoakan untuk keberadaan jemaat Hagai Kohong. Tuhan boleh pelihara keberadaan jemaat-jemaat ini dalam setiap kehidupan penata layanan, dalam setiap program-program pelayanan yang telah dirancangkan, dalam bersama-sama meningkatkan persekutuan di dalam jemaat ini.
Tuhan boleh memberkati kehidupan warga jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, dalam segala usaha, pekerjaan, kebun, ladang, ternak, yang sedang mereka bersama-sama jalani dalam setiap pekerjaan dan usaha mereka. Kiranya itu boleh menjadi mata pencarian mereka yang diberkati oleh Tuhan. Segala sesuatu yang mereka lakukan dan kerjakan boleh memenuhi akan seluruh kehidupan yang mereka jalani. Demikian juga Tuhan dalam kehidupan persekutuan mereka, Kau juga boleh berkati, sehingga di dalam jemaat ini berkat-berkat Tuhan mengalir atas kehidupan persekutuan yang mereka lakukan. Untuk kehidupan para pelayan Tuhan yang juga boleh ambil bagian dalam melaksanakan tugas pelayanan, Tuhan berikan kecukupan, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, sehingga dalam penyertaan dan pelindungan Tuhan, kabar sukacita melalui hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu boleh disebar luaskan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami yang boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam sepanjang hari ini. Diberkatilah kami dalam kesetiaan kami. Diberkatilah kami untuk terus mengandalkan Engkau dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kekuatan, kesehatan, berkat, rezeki, umur panjang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami, sehingga dalam sepanjang hari ini kami boleh melaluinya dalam ucapan syukur pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami bawa dalam Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami dengan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang memiliki kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.